Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita ambil dalam Markus pasal 2 ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam pikir hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sekian pembacaan firman pada sore hari ini. Ayat 1 dikatakan, Yesus kembali ke Kapernaum, berada di rumah. Nah, berada di rumah ini kalau kita lihat Yesus kembali ke Kapernaum, di dalam ayat pasal 1 ayat 21 di sana dikatakan dia Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum dan mereka masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Jadi kemungkinan besar ini juga berada di rumah ibadah, ya. Kemungkinan bisa terjadi karena dia kembali kepada seperti yang pernah dia kunjungi. Nah, Yesus di sini ayat 2 berkata dia memberitakan firman Tuhan. Maka orang datang berkerumun sampai tidak ada jalan masuk ke rumah. Artinya terkumpul banyak orang sekali orang untuk mau mendengarkan Yesus berkhotbah dan mengajar. Orang-orang yang datang itu dengan berbagai kondisi. Ada yang datang sekedar rame-rame untuk melihat dan mendengarkan Yesus. Ahli-ahli Taurat pun mereka datang mendengarkan pengajarannya. Ada yang datang dengan iman yang besar, seperti ke-4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh, dan mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan temannya. Tapi ada juga yang datang dengan diajak teman. Mereka bukan mau datang sendiri, tetapi diajak, ikut-ikutan kepada temannya untuk datang. Seperti si lumpuh ini, dalam ketidakberdayaannya, dia tidak ada tujuan. Dia hanya mengizinkan teman-temannya membawa dia datang kepada Yesus. Ada juga yang datang dengan keraguan-raguan dan macam-macam kebutuhan dan motivasi. Tetapi bersyukur bahwa Yesus adalah Allah yang mengenal setiap hati orang yang datang kepadanya. Dia tahu kesungguhan hati kita. Ayat 5 dikatakan Yesus melihat betapa besar iman mereka. Yesus melihat iman ke-4 orang itu yang membawa orang lumpuh itu. Ayat 8 juga berkata, Yesus tahu pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka, yaitu para ahli Taurat yang penuh pertanyaan. Mereka datang padanya, tetapi mereka tidak mengenal dia adalah Allah yang mengampuni dosa. Maka ayat 10 Yesus berkata, sekarang aku membuktikan kepadamu bahwa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tilammu dan pulanglah.
Ia pun bangkit dan segera mengambil tikarnya, lalu keluar dan disaksikan oleh mereka semua. Orang-orang kagum, takjub, lalu memuji Allah. Kata mereka, belum pernah kita melihat kejadian seperti ini. Perikop ini hendak menyatakan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengampuni dosa. Pada masa itu mungkin banyak cara orang bisa dipakai untuk kesembuhan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ini berbeda dengan yang lainnya. Harapan dan iman kita pada umumnya hanya sebatas pada persoalan permukaan saja, seperti sakit penyakit, pergumulan, dan kesusahan. Tetapi Yesus memberikan bukan saja kesembuhan, tetapi pemulihan yang tidak dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri, yaitu dosamu diampuni. Akar segala persoalan adalah dosa. Maka para ahli Taurat merasa heran akan perkataan Yesus karena mereka memahami bahwa pengampunan dosa hanya bisa dilakukan oleh Allah dan umat harus datang dengan membawa korban di hadapan Allah untuk penghapusan dosa. Tapi di sini Yesus sebagai kapasitas Allah yang sanggup mengampuni dosa, melalui dirinya dia berkorban bagi kita. Disinilah Yesus mendemonstrasikan kuasanya yang mengampuni dosa dan menyembuhkan serta memulihkan orang yang mau datang kepadanya. Puji Tuhan, Yesus melihat kesungguhan setiap hati kita yang datang kepadanya, dan dia memberikan yang terbaik dan tepat bagi setiap kebutuhan kita, memulihkan kita menjadi miliknya. Di sini kita belajar apapun kondisi kita, bagaimanapun apapun yang kita alami, itu haruslah menyatakan Allah adalah Yesus adalah Allah, yang biarlah kita hidup kita melalui apa yang kita alami, kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih dalam segala pengalaman hidup kami. Engkau hadir menyatakan dirimu adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap kita. Dengan segala keberadaan kami boleh datang dengan kesungguhan kepadamu dan mengalami jamahan, pertolongan, dan pemulihan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.